Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Buya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Amin. Begini Buya, Ana mau bertanya, sekarang kan lagi rame ya Buya, ini tentang suatu produk yang mendukung LGBT ya Buya ya. Nah, ini apa itu sebentar. Seperti Apa tadi? ini Sebentar. ada suatu produk Buya yang mendukung LGBT Buya. Nah, itu untuk kita yang seperti ini, apakah kita harus ikut-ikutan memboikot Buya? Maksudnya tidak harus membeli produk tersebut Buya, gitu. Karena produk tersebut sudah mengatakan di suatu media sosial yang mengatakan ia mendukung LGBT Buya, seperti itu. Subhanallah, baik. Itu aja Buya yang dapat Ana tanyakan. Semoga Buya keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukran Buya, jazakumullah khairan. Amin, amin, salam. Terima kasih, Masya Allah. Yang harus kita lakukan di saat ada hal-hal yang seperti itu, ada produk yang mendukung LGBT. Yang terlintas di benak kami adalah rasa kasih dan sayang kepada orang yang diuji oleh Allah dengan kelainan. Kelainan seks, kelainan dalam kejiwaannya itu. Orang yang diuji dengan LGBT itu atau homo atau lesbi, dia adalah penyakit, kasihan. Kita harus punya kasih sayang kepada mereka. Karena mereka sudah kena kejangkit penyakit, dia menganggap itu harus dituruti. Karena dia lagi sakit. Padahal hal yang demikian pun tidak dikehendaki oleh orang tuanya, saudaranya, tetangganya, tidak menghendaki. Karena itu bukan hal yang baik. Maka sesungguhnya mereka itu mendapatkan ujian berat dari Allah. Orang yang punya, na'udzubillah, senang dengan sesama jenis, itu kan hidupnya susah. Kalau lawan jenis pilihannya kan banyak. Sesama jenis belum tentu yang sejenis dengannya mau dengannya. Kemudian lebih dari itu nggak ada solusi untuk menyelesaikan problem syahwatnya antara sesama jenis karena nggak ada dalam syariat. Sebetulnya dia adalah dalam ujian yang sangat berat. Maka banyak Allah untuk mendoakan mereka. Kasihan mereka. Kasihan sekali, subhanallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, saudara-saudari kita yang saat ini diuji dengan LGBT itu atau homo atau lesbi. Semoga Allah berikan kesadaran, mengembalikan kepada kondisi normal. Kemudian diberi oleh Allah pintu halal, menikah, punya keturunan, dan Allah mengampuni. Ini yang harus kita hadirkan. Dan kita pun tidak bisa mencaci, tidak perlu kita mengolok, tidak perlu kita merendahkan mereka. Akan tapi mereka harus kita rangkul karena mereka adalah perlu untuk kita dukung untuk sembuh. Dan termasuk mendukung kesembuhannya adalah menjelaskan kalau itu adalah tidak baik dan tidak dibenarkan secara syariat. Karena kami yakin di hati mereka ada iman. Maka termasuk yang menjerumuskan mereka itu adalah mereka yang mendukung program LGBT itu yang menjerumuskan. Kalau ada orang kudisen, korengan misalnya, maka itu kan hendaknya dia obati. Bukan orang lain suruh jadi punya koreng itu. Ini sekarang yang lain harus ikuti. Tidak, ini diuji oleh Allah mereka itu. Maka yang mendukung program LGBT ini menjerumuskan orang-orang yang punya penyakit itu akan semakin jadi. Dan dia adalah orang yang paling zalim. Dan juga dia telah menentang syariat, bertentangan dengan syariat, melakukan dosa gede. Baik itu instansi, atau lembaga, atau produsen sebuah produk. Sama. Kalau mendukung program ini, Anda tidak boleh ikut. Wala ta'awanu 'alal itsmi. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi. Dilarang kita tolong menolong dalam dosa. Kalau mendukung program semacam itu, jadi LGBT jangan didukung biar mereka menarik diri. Termasuk jangan sampai ada program mendukung, maka program mendukung ini membahayakan ini. Ini menebarkan racun. Ini menebarkan racun, maka Anda tidak boleh, Anda haram membeli produknya, mendukung produknya adalah haram. Karena apa? Anda akan merusak anak-anak yang punya penyakit ini akan semakin parah. Karena merasa ada pendukungnya. Kasihan mereka. Hari ini kita belajar tafsir, ingat, orang-orang yang punya penyakit munafik, Nabi apa? Boikot. Nabi katakan, jangan ajak bicara mereka. Istrinya nggak boleh bicara, tobat mereka. Nabi melarang ini orang-orang munafik itu tolong jangan diajak bicara mereka. Satu kampung tidak ada bicara mereka. Sampai istri yang tidak boleh bicara. Mikir dia, tobat. Kalau diboikot, ditutup begitu mereka akan mikir.
Cuma na'udzubillah, na'udzubillah. Ada sebagian orang yang malah mendukung mereka, maka mereka adalah perusak adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini diuji dengan kelainan. Maka mereka tidak terhormat. Mereka merendahkan anak-anak kita yang diuji oleh Allah. Mereka menjerumuskan anak-anak kita dan adik kita yang saat ini diuji oleh Allah. Maka ini penjahat besar ini. Yang mendukung ini penjahat besar. Hati-hati. Kalau seandainya semua kompak, tidak boleh, nggak benar, tidak sesuai dengan syariat gini-gini, mikir mereka, nurani, batin mereka akan diskusi dengan akalnya terus. Nggak benar, nggak benar, nggak benar. Gimana nanti saya punya keturunan? Tidak terhormat, dipandang orang. Terus di hadapan Allah, sembuh. Cuman adanya pendukung. Maka Anda haram membeli produknya, memasarkan produknya, menyebutnya pun nggak perlu. Karena apa? Saya tidak tahu itu produk apa. Termasuk kalau ada organisasi masyarakat mendukung, berarti dia menghancurkan anak-anak kita. Menghancurkan anak kita. Maka yang Anda tanyakan adalah tidak boleh Anda mendukung produk tersebut, tidak boleh Anda membelinya, tidak boleh Anda menyebarkannya, karena dia adalah menolong kejahatan, dan penolong kejahatan adalah kejahatan itu sendiri yang harus kita hindari. Kalau Anda menolong dia, Anda menolong penolong kejahatan, Anda ikut bersama mereka. Syarikun lahum fil itsmi, sama dosanya. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan itu berlaku bukan urusan LGBT saja, segala produk-produk yang memusuhi syariat Nabi Muhammad, merendahkan Islam, maka Anda tidak boleh urusan dengan produk-produk tersebut. Itu iman. Maka pertanyaan semacam ini langka. Ada orang tuh cuek bebek, yang penting aku suka. Yang penting aku suka, aku ambil. Nggak begitu, orang beriman akan mikir ini milik siapa, produk siapa ini, mendukung agama Allah atau tidak, mendukung kebaikan atau tidak. Kalau tidak mendukung kebaikan, nggak boleh dong. Kenapa saya dukung? Iman. Cuman kadang kita hanya terfokus kepada sujud ruku kita. Ibadah banyak, kata minumannya produknya siapa, makanannya produk siapa. Nggak pernah mikirkan. Padahal di balik produk ini ada manusia yang bekerja. Ada manusia yang punya. Misalnya, kenapa kita tidak beli produk saudara kita yang ahli sujud di kiri kanan kita? Kenapa harus membeli produknya orang yang menjerumuskan anak-anak kita? Itu urusannya dengan iman. Dan mari kita peka. Iman yang menjadikan peka. Iman yang semuanya menjadikan kita peka. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli iman. Dan semoga adik-adik kita yang diuji dengan penyakit-penyakit kelainan itu, kaum lesbi dan kaum homo, semoga Allah berikan kesadaran. Allah berikan kesadaran. Allah berikan pengampunan. Dan Allah kembalikan normal. Menikah, punya keturunan yang soleh-solehah yang dibanggakan Nabi SAW. Dan untuk mereka kami mohon maaf jika selama ini pesan kami pun tidak bisa nyampai kepada mereka, karena kami juga jarang bertemu dengan mereka. Maka barangkali mendengar pesan ini, wahai saudaraku yang diuji dengan ujian ini, maka mari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.